Al-Quran Ya. itu adalah firman Allah, iaitu kalamullah. Adakah Terus? Al-Quran itu buku atau bukan buku? Adakah iaitu buku atau bukan buku? Jawab ini saja. Bukan. Bukan buku lah. Bukan buku. Al-Quran bukan buku. Al-Quran, Al-Quran yang ada terdiri dari lembaran, Saya tanya kertas-kertas dan kamu, tinta itu adalah buku. so Terus? Al-Quran yang kamu baca itu adalah buku atau bukan buku? Al-Quran yang kamu Buku. baca, buku. Okey, Buku. okey. Firman Uh, Allah itu adalah mm-mm. menciptakan segala sesuatu kekal abadi. Buku tu kekal abadi tak? Ini logik yang sama. Enggak kekal. Buku itu enggak kekal. Buku itu tak kekal, bagaimana adalah firman Allah? Nah, muatan daripada buku itu, itulah yang disebut kalam. Tapi buku itu sendiri bukan Ha? kalam itu sendiri. Itu hanya Oh, terdiri dari jadi, kertas nah, dan juga tinta. kalam Hmm. itu, kalam itu ialah firman Allah ya. Kalam itu ialah firman Allah. Buku Ya, itu adalah firman Allah atau bukan firman Allah? yang mana? Buku Al-Quran itu adalah firman Allah atau bukan firman Allah? Muatannya jelas. Muatan daripada buku yang adalah Al-Quran itu jelas kertas dan tinta. Hmm? Ha? Terus? Boleh? Hmm. Jadi, adakah buku Al-Quran itu ialah firman Allah ataupun bukan firman Allah? Firman Allah itu berupa wahyu. Dengarkan. Firman Allah itu berupa wahyu yang kemudian Bagaimana dia, anda baca? Bagaimana anda dapat kenal atau baca wahyu itu? ya kan ada dalam Al-Quran. Oh, mesti ada buku lah. Tak ada buku, tak boleh tahu lah. Tak boleh kenal Nah, lah. sekarang saya membaca Al-Quran tanpa buku juga bisa. Okey, kalau boleh, Hmm. kenapa dunia ini ada buku Al-Quran? Tak harusnya ada Al-Quran. Tak ada bukunya. Sebab awak boleh kenal dah. Tak perlu buku pun anda hebat. Boleh kenal dah. Enggak kan begini. Aha. Dengarkan. Okey. Al-Quran itu Aha. ya adalah kitab suci yang berisikan kalamullah. Mhm. Kalam Allah inilah yang kemudian dituliskan di atas buku yang sekarang kami sebut dengan sebutan Alkitab Sebentar, atau sebentar Al-Quran. sekejap. Boleh nampak skrin tak? Maksudnya? Boleh nampak skrin tak? Saya share skrin tadi. Boleh nampak tak? Belum nampak. Belum nampak? Ya, Balik ni. Okey, you lanjutkan. ya. Jadi Al-Quran itu berisikan kalamullah. Buku Al-Quran itu adalah ciptaan, terdiri dari kertas dan tinta. Muatannya itu adalah kalam Allah, wahyu dari Allah. Berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Dari mana? Dengan izin siapa? Biiznillah, dengan izin Allah. Siapa yang mengantarkan? Jelas adalah Ruhul Kudus. Kul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Jadi Al-Quran Bukan. itu Bukan, dibawa bukan. oleh Ruhul Kudus, Roh Kudus dari Tuhan dengan kebenaran. Sebentar, Nah, apa? sebentar, Zuma, Hmm. terlalu panjang. Saya cuma tanya, kalau tanpa buku, awak boleh baca Al-Quran tak? Kalau saya sudah menghafalnya boleh. Bukan. Bagaimana di tempat pertama awak dapat kenal dengan kata-kata Allah kalau bukan melalui buku itu? Ya, Di tempat betul. pertama. Saya mengenal Al-Quran, kata Allah dari Al-Quranul Karim. Dari buku itu kan? Ya, So tapi anak buku saya itu, sudah bisa mengenal bukan, Al-Fatihah, sudah bisa bukan. surah-surah You punya pendek tanpa mereka sebentar belum bisa baca Zuma, Al-Quran. Unsur itu yang tempat pertama kamu kenal kepada ajaran Allah, kata-kata Allah hanya melalui buku itu. Benar atau tidak? Oke, saya ikuti. Oke, dari Al-Quran. Nah, terus? Saya kata, Terus? dari Hmm. tempat pertama memang unsur itu kamu kenal dengan ajaran dan kata-kata Allah melalui buku itu. Tanpa Iya, buku itu, oke. kamu tak dapat kenal. Okey, betul ya? Okey. So Tanpa kenapa buku itu saya kenal dong.
Di tempat pertama bagaimana kamu kenal? Kalau kamu dapat kenal, dia tidak Lah, memerlukan saya bisa menjadikan mengenal, buku. saya bisa kenal Al-Quran dari para penghafal. Daripada para penghafal. Okey, so para Mhm, penghafal itu dia dapat dari mana? mhm. Dari penghafal sebelumnya. Dari penghafal sebelumnya. Dari penghafal sebelumnya yang paling unsur tu dekat siapa? Ya, penghafal sebelumnya. Yang paling pertama tu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so dia terdiri kepada Hmm, seorang manusia. Betul? ya, Terdiri kepada seorang manusia. ya. Adakah mereka semua penghafal kepada penghafal keempat, penghafal kepada penghafal, semua dia moyang kepada moyang kepada moyang. Yang hafal dari Ya, hafal-hafal dari itu namanya sebentar, ilmu sebentar, sanad. sebentar. Mereka menghafal dari yang last kali itu paling Enggak, paling sebenarnya ini korelasinya dengan tantangan Anda manusia Yesus dengan Al-Quran itu apa? sebentar. Sekarang saya pun belum siap lagi untuk menjelaskan. Kamu potong saya kenapa? Katanya Anda bisa membahas tentang ketuhanan Yesus yang adalah manusia, kok larinya ke Al-Quran? Ada. Tapi sekarang saya sedang menjawab kamu. Apa maksudnya hypostatic union? Ada dua sifat bagaimana sebelum dan selepas. Sebab isu ini, penekanan ini serupa kepada kedudukan kamu. Serupa kepada firman Allah kamu. I- Kalamullah kamu asal bukan Maksudnya bentuk. gimana ini? Kalamullah kamu asalnya adalah bentuk Kalam kalam. Allah itu Al-Quranul Karim. Itu yang disebut kalamullah. Sekarang awak kata Al-Quran kamu Muatan itu, yang ada di dalamnya itulah kalamullah. so dia memerlukan apa? Dituangkan di kertas Bagai, menggunakan bag, tinta dan kertas. okey, Terus, dia memerlukan tinta kertas. Awak sendiri kata dia ya, terus memerlukan. apa masalahnya? Jadi apa masalahnya kalau Tuhan nak nyatakan melalui Hmm, jasad, apa masalahnya? Kalau firman Allah kamu, dia memerlukan mm-mm. tinta dan kertas untuk menyatakan. Terus, No, nah, jadi oke, apa baik, masalahnya? Apa masalahnya? oke. Awak memerlukan kulit binatang, kertas, Enggak, tinta semua. tidak ada masalahnya. Enggak ada Oh, masalah. jadi Yang tak ada. masalah itu kalau ada orang yang menyembah kertas. Oh, tapi memang pun awak menyembah kertas sebab awak percaya kepada apa yang tertulis kepada kertas itu. Loh, loh, Awak loh. bukan Ah, awak inilah bukan dia. pertama Inilah dia. Anda sini mengatakan umat Islam menyembah kertas. Zuma, saya Ilmu bukan dari mana kata itu? Saya bukan kata semua kertas kamu pun menyembah. Kita sebagai Kristen Hmm. tidak menyembah semua manusia. Kita sembah satu-satu yang nyata iaitu Yesus Kristus. Iya, nah sekarang siapa yang menyembah kertas Al-Quran? Oh, kamu tidak percaya kepada kertas Al-Quran tu? Apa yang tertulis kepada kertas Loh, tu? Awak tak saya percaya? percaya itu adalah kalam Oh, Allah yang dituliskan di dalamnya. Tapi awak saya tidak percaya? percaya kalau kertas itu adalah Allah. Adalah Tuhan kami yang menjelma inkarnasi Kita menjadi kertas. kita tidak kata. Mana ada orang Islam itu mengatakan bahwa Nah, Tuhannya inkarnasi menjadi kertas berupa Al-Quran? sekarang saya akan menjelaskan kepada kamu. Kami tidak Ya, kami tidak kata eh. jasad itu Tuhan. Kami kata Tuhan boleh menjelma, membentukkan jasad. Nah, berarti Anda Ah, ingin mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi Al-Quran? betul, serupa. Sebab kenapa? You punya kalam itu kekal abadi. Dia memerlukan kertas, tinta, kulit binatang semua, betul? Tapi buku itu boleh rosak, boleh dihapuskan. Bukan bermaksud kalam mula boleh dihapuskan. Seperti juga Yesus asalnya adalah roh, adalah peribadi firman Tuhan. Oke, Yang oke. boleh Jadi, sebentar oke. biar saya siapkan dulu. Yang boleh dihapuskan adalah jasad. Tapi isinya asal Yesus itu tak boleh dihapuskan. Mm-mm. Serupa dengan kalamullah tak boleh dihapuskan. Yang boleh dihapuskan hanya buku itu. Itulah Nah hypostatic sekarang, union. siapa yang menyembah Al-Quran? Oh, awak ingat kalau saat Allah yang kamu sembah tu ialah Allah yang tanpa kalam. Allah Subhanahu wa taala itu Mhm. berfirman, berkata, Bukan apa yang begitu. keluar dari Zuma, dirinya dituangkan di Zuma, dalam kertas, itu Zuma, bukan Allah, tapi Zuma, muatan spirit dari Al-Quran itu sendiri
Dialah yang disebut kalam Allah. Kenapa kalamullah dia tidak hadir secara bentuk asalnya? Tak perlulah buku. Kenapa tidak? Loh, Cuba awak jelaskan. sekarang begini. Bukan, Al-Quran itu mengatakan, awak jelaskan kepada semua orang termasuk pendengar-pendengar Muslim. Kenapa kalamullah tu tidak datang dalam bentuk asalnya, tetapi dia datang dalam bentuk buku. Kenapa? oh, gampang itu. Mhm. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu cukup Aha. berkata. Cukup berkata. Cukup berkata. Apa yang telah dijelaskan? Saya tak faham. Nah, okey. Allah itu begini loh. Allah begini loh. Okey. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia mengendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, maka jadilah sesuatu itu. Mazmur 33 nomor 9. Aha. Yesaya 55 nomor 11. Apabila hendak dia melakukan dan menginginkan sesuatu, dia cukup berkata, jadi. Oh, jadi tanpa tujuan. Kenapa Allah dia tidak boleh dia punya kalam tadi nantangnya di WA mau bahas Yesus, ini lari ke Allah. Saya sedang menjawab soalan yang kamu bertanya semalam. Ingin Anda menyamakan antara buku Al-Quran dengan Yesus, gitu maksudnya? Bukan. Sebab saat lalu apa? Sebentar Zuma. Saat kita bertanya soalan, saya sentiasa bertanya soalan kepada pihak Muslim. Saya akan bertanya soalan yang dimohonkan kepada kedua-dua kedudukan. Maksudnya saya tanya satu soalan. Zuma, awak tahu tak jawab saya? 7 kali 3 ialah berapa? Saya sendiri juga akan memberi jawapannya. Faham tak? So soalan itu dimohonkan kepada kedua-dua kedudukan. So saat kamu kata, Yesus dia bagaimana? Enggak, sekarang begini. Kamu tanya tentang Al-Quran itu apa korelasinya dengan manusia bernama Yesus? Nah, saya hanya nak sebut, Yesus tu asal Yesus adalah sifat utama. Semua alam semesta ini itu asalnya dari Allah. Iyakah? Kamu pun asalnya dari Allah, bukan dari pohon. Jadi saya ialah semua kita Tuhan. Ini adalah maksudnya saya ialah firman Tuhan. Semua kita ini, coba Anda baca di dalam kita semua ni di dalam Matius 4 nomor 4. Kita semua ni firman Tuhan. Betul. Okey, mudah betul. Sebentar. Nah, menurut kepada ini kitab Anda yang mengatakan, baca kitab Anda, Matius 4 nomor 4. Zuma, kalau sekarang saya sedang menjelas, awak beri saya cakap. Awak jangan pakai suara kamu, cover suara saya. Nanti saya tak dapat menjelaskan bagaimana orang nak dengar. Betul. Awak berhenti kamu seketika. Itu berbelit-belit kayak belut. Nah, awak mula marah. Kamu bertanya sama saya jawab. Kenapa kamu bertanya kepada saya jawab. Apakah semua itu berasal dari firman Tuhan? Saya katakan yes. Baca Matius 4 nomor 4. You katakan yes kan? So sekarang saya kata, nak dengar dengan baik. Menurut kepada kamu aja yang mau didengarkan. Kamu nggak mau dengar saya gitu. Sekarang saya nak kamu aja yang mau didengarkan. Sementara kamu nggak bisa mengeluarkan Yesus dari kondisinya sebagai manusia. Awak pun tak mampu berinteraksi. Saya tunggu kamu. Kamu itu hanya bisa bertanya rupanya, tapi nggak bisa ditanya. Sekarang saya bukan bertanya, sekarang saya menjelaskan. Anda yang menantang saya. Saya bukan. Anda yang menantang saya loh. Saya baru aja turun dari kendaraan loh ini. Baru habis Isya. Anda nantang saya. Membahas, katanya ayo semua kita bahas tentang ketuhanan Yesus. Sekarang kamu menolak bahawa kalamullah itu ada sebelum dan selepas. Sebentar Pak Monogenes. Kamu kayak orang sinting kau. Sebentar Pak Monogenes. Kamu nggak kasih kesempatan saya ngomong. Nah, Pak Monogenes ini kamu biasa mau didengar. Terbiasa diskusi atau gimana? Moderator, oke. Kamu mau berkhotbah di sini. Kamu pikir kamu bisa bikin laku kau punya Tuhan yang terdiri dari manusia dan biji pelernya itu? Nggak bisa sama saya. Kenapa tak bisa? Kalau kamu datang dengan keilmuan, tolong diam dulu kalau melebihi dari orang lain. Ternyata kamu dengan Kristen-Kristen lain nggak ada bedanya. Terus kamu suruh saya dengarkan ocehan begitu. Sabar dulu. Kalau you bukan. Saya di sini ada teman-teman kita Muslim bisa diaturkan timer. Tapi ingat, di sini kamu bukan berkhotbah. Tuhanmu yang memiliki biji peler itu tidak akan laku di sini. Karena saya paham Bible kamu. Ngerti?
Ini semua Kalau klaim kamu mau kosong. bertanya tentang Al-Quran, katakan kita bahas Al-Quran. Tapi ketika kamu ingin mengatakan ketuhanan Yesus yang adalah manusia, lalu kemudian kamu membahas Al-Quran, dudukkan perkaranya di mana? Al-Quran itu seidentik dengan Yesus atau yang mana ini? Buku yang kau setarakan dengan Yesus atau yang mana? Jelasin dulu. Karena yang Oke. kita ingin, yang Anda ingin jual malam ini ke saya adalah Yesus yang manusia itu, yang nete itu adalah Tuhan menurut Anda. Nah, jual dengan kualitas yang baik. Jangan dengan kayak begini. Nah, saya tidak perlu jual kepada kamu. Saya tidak perlu kamu setuju dengan Lalu saya. untuk Sebuah- apa kamu nantang Nah, saya tengok, berdialog? Awak bercakap, saya tunggu kamu cakap. Saya biarkan kamu cakap sampai habis. Tapi saya bercakap, kamu bersuara. Awak memotong saya, menghalang saya dari menjelas. Lah, kok cuman kamu yang mau menjelaskan? Saya bukan muridmu. Saya bukan siswa Tapi- yang sedang bertanya sama dosen. Tapi Bukan awak level tidak- kamu tapi yang saya awak tidak- tanyai. Tapi awak tidak hormat Level kepada- yang mau saya tanya itu yang setingkat Paulus, bukan kayak kamu. Kalau you kata Gak begitu, pantas baik itu. awak sendiri Saya cakap. cuma minta Anda menjelaskan, bukan mendogma, Awak bukan minta mendoktrin saya. apa? Paham? Awak minta saya, lepas tu awak cakap. Awak minta saya kamu cakap lagi. Awak minta saya, kamu kena diam. Awak minta saya cakap, kamu diam. Beginilah. Loh, ketika saya menjelaskan, kamu juga cakap kan? Saya tunggu kamu 5 menit tadi. Saya diam saja. Inilah kau pakai jurus Paulus lagi. Jurus takia lagi. Aku tidak kau kasih kesempatan bicara. You Kamu yang tengok, nyerocos kayak bencong dari you tadi. lihat bagaimana saya cakap. Nah, dengan sekarang saya moderator. tanya, coba saya tanya samamu. Tadi kamu Dari tanya satu, sisi sekarang mana? kamu tanya satu. Dari Yang sisi satu? mana? Coba. Tadi Nah, ini kamu kan tanya tantangan satu, kamu tadi sekarang tuh, kamu ingin tanya satu. membuktikan karena Awak kamu lihat diam video dulu. saya yang Sabar membahas bahwa dulu. Yesus itu adalah manusia. Sabar Sekarang saya dulu. minta samamu, Kalau you tak buktikan sabar, bagaimana kita cara bisa kamu Itu bisa cuma melepaskan bisa kondisi baca. Yesus itu sebagai manusia. Cuma Silakan. bisa baca. Dia tak tahu. Silakan. bahasa. Silakan Anda buktikan bahwa Anda menantang saya karena Anda bisa melepaskan kodrat Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Ini Oke. kan tantangan Anda, silakan. Tapi saya ada satu syarat. Saat saya bercakap, awak tak boleh bercakap. Kalau tidak, nanti Tapi saya ingat ya, pertanyaan saya ya, ingat pertanyaan saya ya. Tengok awak mula lagi. Enggak, saya akan diam, tapi Anda jelaskan Tak pernah. bagaimana Kamu tak cara pernah. Anda melepaskan kodrat Yesus yang adalah manusia itu menjadi Tuhan. Silakan. Kalau Anda tidak percaya, ya Sekarang- udah, Pak. Sekarang saya akan menjelas. Semua tolong diam. Okey. Nah, kita kata manusia itu bukan Tuhan. Kita tidak kata manusia itu Tuhan. Kita hanya kata Tuhan boleh menjelma menjadi manusia. Bukan asal manusia itu boleh menjadi Tuhan. Sebab hipotesisnya begini. Kita kena faham apa maksudnya Tuhan. Tuhan tu bermaksud yang telah wujud sebelum segala sesuatu. Dia yang pertama. Tak ada sesiapa di depannya. Oleh itu tak ada sesuatu boleh menjadi Tuhan. Sebab hipotesis ini tidak berfungsi. Oleh itu kita kena faham soalan yang kita bertanya. Bagaimana pula boleh ada manusia menjadi Tuhan? Tidak ada. Tapi Tuhan itu yang telah wujud sebelum segala sesuatu, dia boleh menjelma, mengambil sifat manusia, membentukkan jasad. Okey, sekian. Oke. Terima kasih. Saudara mengatakan Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Kitabnya orang Yahudi mengatakan Tuhan tidak boleh menjelma menjadi manusia. Mana yang harus saya percaya? Anda ke, Yahudi ke? Silakan. Percayalah kepada dalil, kepada sumber data yang memberi sokongan kepada kenyataan. Jangan percaya kepada Yahudi ke, Cina ke, Melayu. Jangan. Percaya kepada dalilnya. Tetapi saya nak tanya, awak kata Yahudi kata Tuhan tidak boleh menjelma, dalil kamu datang dari mana? Ataupun kata-kata kamu sendiri? Yesaya 43 nomor 10. Yesaya, 43 nomor 10. apa yang ditulis di sana? Sila bacakan. Kamu harus belajar sama saya, bukan saya yang belajar samamu berarti kalau gitu. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kemudian? Ya itu dia. Okey, so sekarang saya menjawab. Berarti tidak ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia. Dengar dengan betul.
Dalam ayat itu, dia kata tidak ada sesuatu yang berwujud sebelum Tuhan. Dia bukan sebut Tuhan tidak boleh menjelma menjadi manusia. Coba kamu bacakan. Pingin ku Awak- dengar dari mulutmu. Awak kata saya Coba. harus belajar dari kamu. Bukan, saya bertanya begitu disebabkan ada pendengar-pendengar yang lain. Orang lain mungkin tak tahu. Mereka perlu Ya, dengar. coba kamu bacakan kepada saya ayatnya yang Anda maksud itu. Tadi kamu sendiri baca apa? Tidak ada yang dibentukkan sebelum siapa? Sebelum Tuhan. Itu memang benar. Sebab Tuhan tu dia wujud sebelum segala sesuatu. Bukan begitu dalilnya. Dalilnya tidak begitu. Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Bukan tidak ada yang membentuk sebelum Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Tuhan yang menjelma menjadi makhluk. Awak cuba baca sekali lagi. Di mana ia sebut tidak, di mana ia sebut tidak ada Tuhan tidak boleh menjelma menjadi manusia dalam ayat itu. Mana dia tulis tentang manusia, mana dia tulis tentang menjelma. Kan dia tidak bisa dibentuk. Berarti kalau dia tidak bisa dibentuk, berarti dia tidak bisa menjelma menjadi bentuk. Memang ayat itu dia sebut tidak bisa dibentuk, tapi dia tidak bisa dibentuk sebelum. Ada sebut sebelum tak? Dan sesudah ada juga dikatakan dan sesudah. Oh, dan sesudah. Tapi membentuk dengan membentuk dengan menjelma itu dua perkara. Inkarnasi bukan berbentuk. Loh. Kalau yang dikatakan menjelma dengan membentuk diri itu sama. Sekiranya kamu kata Tuhan tu kalau dia nak ambil sesuatu sifat maka tak boleh, maka menjadi bencana sebab surah 28 ayat 30, surah 20 ayat 9, surah 20 ayat 12 dia mengatakan bahawa Allah itu boleh menjelma, mengambil sesuatu sifat, misalnya sifat tumbuh-tumbuhan menjadi pokok dan api. Kemudian melalui api itu Allah bercakap kepada Musa, Musa, di sini akulah Tuhan semesta alam, Allah kamu. Sekarang di hadapanku, tanggalkan sepatumu. Bagaimana kamu menjelaskan? Musa dia tidak menurut kepada pokok-pokok lain, melainkan pokok itu yang sebut di hadapanku, tanggalkan sepatumu. Oleh itu Musa menanggalkan sepatunya. Bagaimana anda kata tak boleh? Bagaimana anda kata tak boleh? Sedangkan sumber Islam Al-Quran itu surah 20 ayat 9, ayat 12, surah 28 ayat 30 semua menjelaskan bahawa Allah jawab. Saya jawab. Okey. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara. Bahasa Arab, jawab aja lu. Ini bicara masalah Al-Quran, Pak, bukan Bible. Kalau Bible itu kitab terjemah, Al-Quran itu kitab original teks. Kami tidak mau terjemah. Original di mana? Originalnya di mana? Saya katakan kepada Bapak, dengarkan. Oleh karena Kristen hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi, menyebabkan orang Kristen menyembah manusia. Justru ada akibat dari menggunakan kitab terjemah, tidak mengerti original teks kitabnya orang Yahudi, sehingga orang Kristen menyembah manusia. Paham? Kami tidak mau terjebak seperti Anda. Al-Quran, Pak. Dibakar semua yang tidak sesuai dengan Utsman itu dibakar semua tuh. Pak, sebentar Pak ya. Jangan dulu interupsi Pak. Jangan dulu interupsi Pak. Utsman itu dibakar semua tuh yang tidak sesuai. Saya di sini nyoba Pak, untuk nengahi. saya katakan kepada Bapak, sekalipun semua Al-Quran di atas muka bumi ini dibakar, kami nggak ada masalah. Kenapa? Kami hafal Al-Quran. Ada jutaan manusia yang hafal Quran, Pak. Sekarang kalau kitab Anda yang dibakar, gimana? Okey, Zuma. Sekarang okey, awak sabar dulu. Okey, kembali kepada jawaban saya. Dengarkan. Saya menjawab pertanyaan saudara. Bukan. Tadi kamu kata dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab. Aw yursila rasulan fayuhi bi isni ma yasha. Innahu
aliyun hakim. Untuk Tidak saya, patut itu bagi cuma seorang seperti manusia nyanyian. bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau melalui perantaraan dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan berupa malaikat, lalu diwahyukan Maksudnya- kepadanya dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Maksudnya Sesuai Allah, dengan Keluaran 33. Bahwasanya sabar. Anda Oke. tadi katanya mendengarkan kalau mau dijelaskan. Oke, tapi awak Sama baca dengan banyak kitabnya Jawi, saya tak orang faham. Yahudi yang mengatakan bahwa engkau tidak akan tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Keluaran 33 nomor 20. Nah, Keluaran 33 ayat 23, 3 ayat selepas ayat kamu, dia sebut di belakangku kamu terlihat. Kenapa kamu tak baca dengan betul-betul? kan sudah dinyatakan tadi ayat Al-Qur'annya. Tidak Ya, akan awak ada tidak- manusia yang awak- mampu berbicara Tadi melalui kamu langsung kata- kepada Allah. Tadi Wa kamu ma kata, kana li basarin ayyukallimahu Allahu illa wahya. kamu telah Au min dibuncang. warai hijab. Kamu telah melalui dibuncang tabir. secara terbuka-buka. Melalui tabir, kecuali melalui tabir. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah sekarang, coba terangkan kepada saya, bagaimana Anda bisa mematahkan argumen saya yang mengatakan, Kristen sedunia menyembah manusia. Patahkan itu. Ayo, pakai ilmu yang paling tinggi yang Anda punya. Saya tantang semua kalian. Buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Waktu Anda 3 jam. Buka mic-nya, Pak. Buka mic-nya. Anak Cuman kalau Tante dijelaskan, Maria kok jangan ngomong disembah. juga, Pak. Jangan ngomong Tanpa juga kalau izin lagi anaknya orang dijelaskan. disembah. Pak, Yesus mengatakan anak manusia bisa mengampuni dosa di dunia ini, Pak. Nah, itu Anda sudah mengakui. Yesus mengaku anak manusia. Salah nggak saya Anak katakan bahwa manusia kalian bisa menyembah manusia? Salah mengampuni nggak? dosa. Anak Nggak manusia bisa urus. mengampuni dosa. Nggak urus dengan itu Pikiranmu. semua. Ingat Pak, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi juga menghapus dosa. Paham? Pikiranmu itu nggak benar itu. Nenekmu kiper, ngapain pikiran saya? Itu dalil kitabnya orang kok. Makanya orang Yahudi ketika mereka berdosa, mereka mengobarkan binatang. Bukan Kamu bisa mengobarkan ngampuni manusia dosa kayak orang, kalian. bisa. Kamu bisa ngampuni dosa orang. Loh, tai sapi bisa kok. Bisa, Di bisa dalam nggak kamu Keluaran ngampuni dosa 29 orang? nomor 14. Sudah. Berarti Anda setarakan Tuhan Anda dengan tai sapi kan? Anak Iya. orang kok dijadikan sebagai penebus dosa. Yesus sendiri mengatakan bertaubat. Bertaubat. Bukan kau menyembah anak Maria. Siapa yang ngajarin nyembah manusia? Giliran saya keras begini, kalian katakan saya kejam. Saya bengis. Tapi kalau dilembut-lembutin, kalian gak mau terima. Malah hujat ke saya. Kan gitu. Anda yang nantang saya. Berdialog. Zuma, ini ke Zuma? Iya saya. Saya akan menjawab semua pertanyaanmu tentang manusia Yesus. Bisa kulontarkan semua itu, bisa kupatahkan semua argumenmu. Buktikan sekarang nih. Pak, Sejago-jagonya benar orang yang dikatakan- sekolah Bible, tidak ada yang bisa mematahkan argumen saya tuh. Kristen Benar sedunia yang menyembah dikatakan oleh manusia. Yesus sendiri. Nyalah engkau, hai iblis Petrus. Anda itu iblis. Siapa? Saya iblis. Ya, Loh, justru yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah iblis. Markus 5. baca. Orang yang lah, kerasukan baca, setan ya. kemudian Bisa, melihat Yesus menyembah Yesus. Ya. Itu yang Ya. Anda contohi. Ya. Hei. Anda tidak mengakui Yesus disalib. Loh, Petrus bilang. Memang Petrus Yesus bilang, itu mengajarkan dirinya disalib. ya kan? Petrus bilang, ya kan? Petrus Di mendukung mana bahwa Yesus Yesus mengajarkan tidak dirinya akan disalib. disalib? Namun Yesus mengatakan, nyala Eh, iblis. Zuma, Sebab kamu tidak memikirkan apa yang Zuma, dipikirkan kamu oleh nak manusia, bahas saya ke bukan bahas dipikirkan siapa? oleh Allah. Zuma, kamu nak bahas saya ke bahas siapa? Maaf, Satu-satu, teman-teman Pak. boleh saya tanya Satu-satu. dulu. Pak Satu-satu. Charles, Zuma. Pak Monogenis, Ustaz Juma, Zuma. mohon bertempat dulu. Biar saya atur ini biar tidak numpuk. Pak Charlie sama Pak Monogenesis mungkin bergantian bicaranya Pak ya. Biar kami bisa Ya. menangkap yang Bapak sampaikan. Zuma, kamu Ya, nak oke.
Zuma, kamu nak bahas saya ke atau nak bahas dengan siapa? Pak Kalian Charlie berdua kan nggak apa-apa, berlima, berenam, bertujuh, berseratus, Bukan. bersemi-Indonesia Bukan. juga boleh. Saya Bahas sendiri. itu, Zuma, bahas itu Eh. adalah deal. Deal itu 1 on 1. Iya, saya sudah katakan kepada saudara tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran itu Saya kertas dan saya juga tunggu tinta. lama. So sekarang kamu nak bahas saya kan? Oleh itu sekarang cuba panggil moderator. Kertas dan tinta. Sebentar. Yang kalam Allah itu adalah muatan yang disampaikan oleh malaikat Kenapa kamu Jibril tak kepada boleh baginda sabar Rasulullah dulu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tak boleh Finish. sabar dulu? Dan tidak ada, kami memahami Al-Quran itu Kamu tak kalamullah. tahu cara Tapi untuk tidak ada berinteraksi. satu manusia Islam pun yang Halo, menuhankan moderator. kertas Al-Quran. Sila uruskan timer. Moderator, sila uruskan timer. Sekarang saya membahas Zuma. On the spot, langsung Udah sekarang. gantian monoganas, gantian ngomongnya, lu jangan ngomong melulu. Ntar Kak Yunus biarin Bang. Jadi Pak, gini teman-teman ya. Saya ada rakaman. Memang Saya ada berat, rakaman. memang berat. Kalian Rakaman ingin saya- menegakkan benang basah, memang berat, gak bisa. Kalian ingin Rakaman meyakinkan saya- saya Yesus itu bukan manusia. Berat. Susah itu. Jemaah. Baca Al-Baqarah 159 dan 160 baca. Beda enggak? Baca Al-Baqarah ayat berapa? 159 baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna Di mana? Baca. anzalna Jangan ada minal kata-kata bayyinat Alaihim itu orangnya berapa banyak? bayyanahu linnas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Apa yang Anda ingin pertanyakan di sana? Apa? Apa yang Anda ingin pertanyakan di sana? Ayo. Ayo. Buka mic-nya Pak Chaplin. Siapa Pak Chaplin? Siapa? Saya nak sebut pun susah sebab tak pernah berhenti. So saya nak tahu, kalau kita tak tahu cara untuk berinteraksi, susah. Kita mesti sabar dulu. You cakap, dia cakap, saya cakap. Itu bukan bahas. Tuyul, saya ditanya Tuyul, maka saya menjawab. Masa pun belum urus. Apa-apaan sih? Saya minta moderator uruskan masa untuk kita berbahas secara terbuka. Masa seperti ada giliran. Giliran kamu bertanya, saya menjawab. Giliran saya bertanya, kamu menjawab. Lima pusingan, 7 pusingan. Open statement, closing Oke. Kami itu berapa orang, Pak? Angkat tema dulu. Enggak, temanya itu, Bang. Apa, Antara yang mana yang kalau enggak tahu dia ini, dia kan nantang saya tuh. Ingin membuktikan Kami bahwa itu Yesus berapa itu orang? bukan Kami itu manusia berapa tapi orang? Tuhan. Jangan salah dulu, Pak. Jangan Satu disalah orang dulu. atau lebih. Itu Sebentar. loh. Diam dulu. Ya, kenapa Bang Juma? Kami itu berapa Dia orang? nantang saya mau bahas Yesus itu bukan manusia tapi dia adalah Tuhan, kata dia. Ya sudah, ayo. Ya, Kan ayo. Anda yang nantang angkat tema itu saya. aja. Karena dia melihat debat-debat saya kemarin. Kami itu berapa orang? Jadi ini biar kita atur dulu, jangan Kalian ngomong dulu. berdua, saya sendiri. Ya, atau berdua aja tapi gantian ngomongnya ya, jangan tumpuk-tumpukan dengan tema apakah Yesus itu manusia atau Tuhan. Kan gitu ya? Bukan. Apa? Kita akan membahas ketuhanan. Bagaimana ketuhanan. Bagaimana Tuhan kita adalah satu di antara tauhid dan Tritunggal, Trinitas. Memaksa Gimana Bang kehendak. Juma? Ya, bentar. Boleh, Gimana, Bang? mau lari kemanapun tak layanin. Kau mau bahas nomor sepatunya Paulus pun kulayani. Oke, Paulus tu oke. sarjana yang hebat, bukan seperti Muhammad yang Kalau buta tidak hebat huruf. nggak mungkin menyesatkan. Kalau tidak hebat, dia akan Mana menjadi bisa menyesatkan orang yang tidak hebat? terjun Pasti dari hebat bukit. lah. Muhammad Bahkan dia lebih adalah hebat. bapak dari kalian. Dia terjun dari bukit. Oh Terjun iya, dari bukit. jelas. Siapa yang hebat Jelas. daripada dia? Oke, jadi kita atur dulu ya. Ini
kita open statement dulu masing-masing 3 menit Kalau nggak ya. hebat nggak Masing-masing mungkin menjadi 3 menit. bapak. Terus nanti ada sesi tanya jawab. Terus nanti terakhir ada sesi battle ya. Kita atur dulu ya. Gimana Bang? Gimana Bang Juma? Iya, Gimana? kita ikuti iramanya, dia mau joget apapun layanin. Iya ya. Gimana Pak siapa? Pak siapa tadi nih? Monogenes gimana? Mau diatur seperti itu? Jangan kabur tapi ya. Buka mic-nya, itu ke mute, Mic-nya diketuk, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini kok. Buka mic-nya Jangan Monogenes. kabur. Jangan kabur, jangan malu-maluin. Cara Juma itu cara maling itu, Ini Ya, apa makasih ini? Siapa Bapak, nggak yang apa-apa. siapa yang menutup saya punya mic? Kalau kita nak melaksanakan debat bahas kena adil. Tak boleh suka-suka. Ayo kita ini, makanya saya suruh ini, jangan ditutup mic-nya. Tapi ini kita ya, saya tanyakan tadi, kita udah angkat tema. Mau dengan format debat yang tadi, dengan timer? Ya, saya yang minta Oke. tentulah sebab saya minta keadilan. Oke, ya. Di sini kita akan adil lah, Pak. Tapi ini Oke. siapa Pak Charlie Chaplin? Kalau ini nggak bisa teratur, mending nggak usah ngomong ya. Saya karena tak faham mengganggu aja. siapa itu Chaplin lah. Oke. Jadi kita mulai aja ya. Oke, kita siapkan timer, open statement aja ya nanti. Dimoderatorin Bang, dimoderatorin. Ya, ini yang moderatorin siapa? Langsung Pak Budak aja. Angon aja, Pak Budak Angon. Budak Angon moderatorin. gimana, siap? Budak Angon, Maafkanlah Monitor. daku. Pak Budak Budak Angon, Angon. tolong open mic. Tolong dong. Ya, siap. Saya tadi agak Moderatorin. Ini antara Baik, Bang Juma lawan Jet Li ini. Hai ya, Iya. silakan. Jadi Jadi Pak nanti Charlie ini ya. Chaplin, kepada Anda Jadi saya nanti memintakan gini. dengan hormat ya untuk sabar karena biar tertib, saya minta Anda untuk sabar karena ini Pak Monogenesis mungkin orang pertama yang menantang dan meminta Ustadz Juma untuk berbicara. Saya minta Pak Charlie menghormati temannya sendiri untuk bisa bersabar diri. Atau kalau toh mau Anda berdua langsung pun, saya persilakan. Tapi saya lihat di sini harus benar-benar bisa disiplin Pak Charlie sama Pak Monogenesis. Pertanyaan saya ke Pak Monogenesis dulu. Anda mau berdua apa sendiri aja Pak Monogenesis? Karena Anda orang pertama nih yang menantang Pak Juma. Berdua. Mau berdua langsung ya? Baik, tapi tolong gantian ya. Saya minta Anda berdua saling menghormati karena Anda adalah melawan satu orang, Anda harus bergantian. Jangan sampai bercampur aduk, ya. Baik, silakan sekarang mungkin karena Pak Monogenesis yang menantang, Anda saya berikan waktu 3 menit ya untuk menarasikan. Dan kita kembali ke awal dulu lah. Lupakan obrolan tadi, Anda ajak obrolan Pak Juma, silakan Anda menarasikan 3 menit, ya. Sebagai pembuka nanti Ustadz Juma pun 3 menit. Silakan 3 menit apa dihabisin sendiri silakan. Ataupun mungkin mau berdua pun silakan. Tapi temanya sesuai dengan apa yang Anda tantang kepada Ustadz kami. Silakan, Pak Monogenesis, Anda saya berikan waktu di 3 menit ya untuk berbicara, menjelaskan apa yang Anda mau dan apa yang akan dibahas dengan Ustadz kami. Silakan. Waktu berjalan. So Tuhan kita adalah satu. Menurut kepada Alkitab, Tuhan kita satu. Tapi kena fahamkan, satu Tuhan itu tidak dibilang seperti dimensi kita membilang makhluk-makhluk dan manusia ataupun binatang. Tuhan yang satu itu adalah jamak terhitung dalam tunggal. Satu untuk Tuhan adalah unik. Walaupun keribadinya adalah bentuk jamak, tapi dia Tuhan yang tunggal. Manusia itu dia adalah satu pribadi, tentu satu manusia. Tapi Tuhan tu dia tidak terhad kepada satu pribadi. Pribadinya boleh lebih daripada satu, tapi dia adalah satu Tuhan yang tunggal. Seperti yang pernah dijelaskan dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Yehovah Elohenu, Yehovah Ehad. Kemudian Markus 12 ayat 29 untuk merujukkan semua juga. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 5, Kejadian 2 ayat 24, Keluaran 36 ayat 13, semua memberi penekanan ehad. Tuhan yang ehad itu adalah satu gabungan. Plurality in the unity. Jamak terhitung dalam tunggal. Dia bukan
satu seperti kita bilang manusia itu satu, gajah itu satu, meja itu satu. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu memang satu. Oleh itu, kita nak bezakan bagaimana untuk Tuhan-Tuhan berhala pula, mereka sentiasa adalah satu kewujudan, satu peribadi. Sama termanya kepada binatang dan makhluk-makhluk seperti manusia. Sebuah manusia, semua binatang mesti satu kewujudan, satu peribadi. Tapi Tuhan kita, satu kewujudan, tiga peribadi. Bagaikan satu Tuhan boleh ada tiga akal. Tapi untuk makhluk, satu makhluk dia mesti satu akal je, tak boleh tiga akal. Oleh itu, untuk Tuhan-Tuhan berhala, mereka kongsi satu karakteristik yang sama seperti makhluk. Mereka hanya satu kewujudan, satu peribadi. Di keabadian Tuhan, sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, sebelum ruang, sebelum masa, sebelum dimensi dan tempat, hanya Tuhan saja berwujud. Tuhan tu dia ada kasih sayang. Dikatakan kasih abadi sebab Tuhan adalah maha pengasih. Bagaimana kita nak menjelaskan Tuhan itu mengasih? Kita kena dapat tekankan. Misalnya, Bapa mengasihi Anak dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus sebagai penerima kasih dan membalas kasih kepada Bapa. Seperti juga anak boleh mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus menerima kasih dan membalas kasih kepada anak. Seperti juga Roh Kudus. Oleh itu, kasih mengasihi itu dapat ditekan, tidak berpulang kepada makhluk. Oleh itu, Tuhan dikenali sebagai Maha Pengasih. Oleh itu, untuk Tuhan-Tuhan berhala, satu kewujudan, satu peribadi seperti Zeus, Hermes, Shiva, Baal, ataupun Tuhan Islam Allah. Mereka adalah satu kewujudan, satu peribadi. Semua juga tidak dapat menjelaskan bagaimana Tuhan itu mengasih sebelum menciptakan apa-apa. Terima kasih, sekian. Waktu habis. Terima kasih. Silakan. Ya. Semoga Ustadzku bisa menangkap apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Saya serahkan langsung kepada Ustadz untuk ketika Anda bicara, waktu berjalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ajaran agama Islam, konsep ketuhanan itu dikenal dengan konsep mengenal pencipta. Yang pertama, konsep mengenal pencipta, orang itu harus waras dulu. Gak boleh gila. Gak boleh sinting orang itu. Untuk mengenal pencipta yang benar. Harus waras. Jadi mengenali penciptaan kita, pencipta kita itu jelas. Harus memahami bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Itu dulu. Qul huwallahu ahad. Bahwa yang dimaksud bukan makhluk di sini adalah esensi yang berdiri sendiri, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Kalau ada yang serupa dengan dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia serupa dengan ciptaan. Nah, lalu yang kedua, akal yang waras tadi kemudian digunakan untuk mengenal bahwa pencipta langit dan bumi itu dialah sendiri yang menciptakan, dialah yang maha memiliki, dialah yang menguasai, dialah yang mengatur alam semesta. Bukan dia yang diatur. Sampai dia harus merasakan lapar, ngantuk, ketakutan, was-was, bahkan dibunuh. Itu bukan Tuhan. Akal yang waras tadi itu mengajak manusia kemudian untuk memahami bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak, tidak punya bibi, tidak punya ibu, tidak punya paman, tidak punya sepupu. Tuhan itu tidak punya keluarga. Kalau ada Tuhan yang punya keluarga, itu Tuhan-Tuhanan buatan manusia paganisme. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya benar di peratus akhirnya saya kan dicecil apa? Sama saya sekian. Apa lagi nih, Bang? Ini makanya saya paling tidak suka kalau link disebar kemana-mana. Orang yang tidak punya kompetensi masuk ke link hanya untuk duduk-duduk mengganggu. Jangan dibagikan link kecuali orang-orang itu bisa jadi narasumber. Kalau hanya untuk pansos, jangan dikasih link. Mengganggu kita berdialog. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kalau ada esensi sembahan
yang masih menyembah, yang masih yang masih Masa memohon kamu dah pertolongan. habis. Masa kamu dah awal habis dah. Tadi ada yang mengganggu, Bos. Oke, timernya Ada kalau yang bisa timernya itu jangan dihilangkan lah. Biarkan aja sampai selesai. Anda mengganggu waktu saya, gitu loh. Ya, oke, silakan. Lanjut. Baik. Tolong yang lain, akhi di mute aja. Entah dia mau pamer suara kah supaya didengar sama keluarganya atau gimana, nggak tahu aku. Ya, teman-teman, dengan segala hormat, saya memohon kepada Anda semua untuk bisa berdisiplin diri, disiplin diri Anda, hormati majelis yang sedang kita adakan ini. Di sini bukan waktunya kalian untuk mempertontonkan kebodohan ya, tapi justru di sini mempertontonkan betapa agama Anda atau agama kita ini telah menjadikan kita lebih dewasa dalam bersikap. Ya, insya Allah kami membuka diri. Ketika Anda mungkin ada ketidaknyamanan dari Ustadz kami, silakan bikin tantangan atau bikin permintaan sehingga kami, Kang Dewa dan teman-teman bisa memenuhi apa yang Anda hajatkan atau Anda inginkan. Baik, untuk sementara Ustadz mungkin minta maaf waktu sedikit terganggu, tapi insya Allah ini nggak ada masalah. Dan untuk selanjutnya gimana? Berapa menit ini biar saya atur juga? 2:4:33. Berarti Pak 2 Hasan dulu menit bertanya ya Kang ya? Iya, 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, 4 menit Iya. menanggapi jawaban, 4 menit meluruskan jawaban. Gitu. Ulangi Kang, 2 bertanya, 25, 4 menit menjawab. Nanti saya yang timernya. Nanti saya yang timer. Oke, silakan saya cakap kalau gitu. Silakan. Jadi sekarang gimana? 2 menit bertanya dulu ya. Iya, bertanya dulu 2 menit. Silakan Pak Monogenesis, saudaraku untuk bertanya dengan apa narasi yang disiapkan. Berarti siapa dulu bertanya nih? Ustaz dulu apa Pak Monogenesis dulu nih? Biar beliau bertanya, akhi. Baik. Oke, Pak sekarang saya Monogenesis, bertanya silakan dulu Anda kan. bertanya dengan pemaparan Ustadz kami. 2 menit Anda bertanya, nanti Ustadz kami memaparkan sesuai waktu yang telah disampaikan oleh host. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Pak Monogenesis silakan. Oke. So dengar dengan baik. Segala sesuatu yang diciptakan adalah makhluk, melainkan Tuhan saja. Hanyalah Tuhan tidak diciptakan. Janji ada sesuatu yang tidak diciptakan, hanyalah Tuhan. Oleh itu, soalan saya begini. Sebelum di keabadian Tuhan, sebelum ciptaan bermula, apa yang telah diciptakan? Adakah zat diciptakan? Ataupun adakah afal, asma, nafs, semua kalam, sifat? Adakah mereka semua diciptakan? Itu soalan saya. Terima kasih. Boleh tanggapi? Kalau tidak boleh, saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu yang diciptakan itu dikatakan makhluk. Yang tidak diciptakan di sebaliknya hanyalah Tuhan. Tidak ada istilah di tengah-tengah. Oleh itu, soalan saya ialah berapa sesuatu yang tidak diciptakan? Adakah nafs diciptakan? Adakah zat diciptakan? Adakah afal, asma, sifat, kalam itu diciptakan? Terima kasih. Baik. Mungkin dibatasi dulu ya pertanyaannya. Silakan Ustadz bisa ditangkap ya pertanyaan. Silakan. Mohon maaf ya Pak, itu pertanyaannya jangan kebanyakan ya, karena ini cuma waktunya 5 menit ya. Jadi maksimal 2 pertanyaan. Untuk Bang Juma, karena pertanyaannya tidak agak bang. Satu pertanyaan saja. Satu sekali, hanya satu pertanyaan, tak boleh 2 pertanyaan. Apa itu? Diperjelas lagi pertanyaannya Pak. Udah tadi udah jelas itu. Oke, siap. Silakan Ustaz Ji untuk menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Monogenesis. Silakan, waktu dan silakan. Oke, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat yang berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi. Jadi Allah itu tidak berdiri dengan Tuhan yang lain atau dengan makhluknya. Dia berdiri sendiri. Ketuhanannya berdiri sendiri, hakikatnya berdiri sendiri. Semua melekat pada dirinya sesuai dengan sifat-sifatnya. Maha perkasa, maha kuasa, maha pencipta, maha mendengar, maha melihat. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya dia itu adalah hakikat yang berdiri sendiri, tidak ada kemudian yang bersama dengan dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi
ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwa waman jahad, dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan segala sesuatu dari seluruh alam semesta. Jadi dia berdiri sendiri dengan kekuasaan yang dia punya. Dia tidak memiliki kemudian unsur ciptaan yang ada pada dirinya. Nah, lalu kemudian, karena Allah ingin menyatakan dirinya kepada makhluk, maka Allah kemudian menciptakan makhluknya. Ketika Allah kemudian menciptakan makhluknya, dari sejak itulah kemudian manusia mengenal ada yang dikatakan dengan nama Rabb, Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka seketika itu Tuhan hanya berkata jadi, maka apa yang diinginkan itu terjadi. Jadi di dalam pemahaman kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang maha awal. Tidak ada sesuatu apapun ya, yang mengawalinya. Dialah yang maha awal. Dia bukan yang awal dan bukan yang akhir. Tetapi dialah yang maha awal dan juga dialah yang maha akhir. Artinya kekekalan ada pada dirinya. Tidak ada pada makhluknya. Tapi ada pada dirinya. Lalu kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu dulunya adalah hakikatnya berdiri sendiri? Karena Allah itulah pencipta. Segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan. Makanya kami umat Islam, walillahil asmaul husna. Ya, fad'u biha. Maka kami diminta oleh Allah yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka kami diminta untuk bermohon kepadanya dan menyebut asmaul husna, sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Jadi sifat yang melekat pada dirinya, itulah yang kami sebut dengan sebutan asmaul husna. Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah yang bukan makhluk. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tidak ada kepada yang lain. Kenapa? Karena dialah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu dikatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa di sini tidak terbagi bahwasanya dia terdiri dari jasad, dia terdiri dari roh, dia terdiri dari nafs. Tidak. Dia Esa. Segala-galanya Esa. Tidak ada kemudian unsur makhluk atau sekutu baginya. Allah adalah Tuhan yang kepadanya tergantung segala sesuatu. Segala sesuatu tergantung kepada dirinya. Itulah yang disembah oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ketika kemudian ada konsep di atas bumi ini yang dianut oleh anak keturunan Adam, ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan tante, ada Tuhan paman, itu nggak dianut oleh ajaran Islam. Pencipta langit dan bumi itu tidak demikian adanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Apalagi menyamai dirinya. Apalagi kembar dengan dirinya. Apalagi lebih berkuasa dari dirinya. Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bahwa Tuhan kami berdiri sendiri tanpa sekutu. Seperti orang yang menggunakan kitab terjemahannya agama lain. Menganggap ada Tuhan bertiga melayang-layang di atas permukaan air, itu adalah melanggar akal sehat, melanggar wahyu, dan juga melanggar kodrat atau fitrah manusia sebagai khalifah untuk berpikir secara akal sehat, ditembuskan di dalam kalbu untuk menemukan sebuah kebenaran, untuk mencari penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalimat itu yang bersama dengan. Baik, Aid, terima kasih. Ini saya baca di chat oleh kepada saudaraku Pak Monogenesis. Mohon ada permakluman. Kalau Anda merasa jawaban soalan tanya 2 menit permintaan Anda, ya silakan Anda ulangi. Cuman permohonannya saya begini, saudaraku. Kita ini berbeda dalam bahasa. Jadi mohon ada permakluman ya. Jadi tak apa. Sekarang timer untuk pesaing yang bertanya adalah 2 menit. Aku mau tanya kepada Juma sedikit aja. Sebentar, Ini siapa yang bicara? ditanya lagi.
Pak Charlie, Sekarang Zuma bertanya kan? Oke, ada silakan. hajat, ada keperluan, ada? Bukan menanggapi dulu Pak, ditanggapi dulu jawabannya Bang Juma. Ya, ini Pak Charlie mau ngapain? Pak Charlie saya mintakan dengan hormat Anda untuk bersabar diri. Kenapa dengan Anda? Sebentar. Pak Charlie. Aku mau tanya sedikit aja. Pak Monogenesis, apakah izin Anda disela oleh Pak Charlie? Berarti waktunya dihabiskan ya, waktunya dia yang 3 menit itu dikurangi. Iya. Silakan. Betul. Udah, Baik Pak Charlie, mewakili Pak Monogenesis. Kalau ada Sampai 1 menit, pertanyaan, tolong sampai mungkin 1 semoga menit. ini saya tanya nggak sampai 1 menit, cuma 30 detik. Tolong Pak Charlie, ini antara ini Pak Monogenes. Ya Gitu silakan, loh. silakan. Jangan Silakan. jangan mengganggu dong. seperti yang saya bilang tadi Pak Charlie, saya mohon kepada Anda untuk bisa membatasi diri. Ketika Anda ingin meminta ada obrolan, mintalah waktu kepada kami. Silakan Anda minta waktu kepada kami, mungkin lain sesi, lain waktu. Ini kita hormati Pak Monogenesis yang telah duluan. Bagi kami, ketika Anda ingin Silakan, berbicara, Pak. Silakan. Ya, Silakan. mohon ya, mohon sabar Pak. Anda ya, silakan. Aku cuma izin Baik. aja. Kenapa Pak? Aku minta izin kalau diizinkan. Saya Ya, juga nanti minta ada mati sesi- suara Bapak pun. Nanti ada sesinya Bapak bertanya. Baik, habis Pak Monogenesis ya. Silakan sekali lagi Pak Charlie untuk Ya. bersabar dulu. Habis ini mungkin silakan. Pak Monogenesis sekali saya ulangi, kita berbeda dalam pelafalan. Saya takutnya Ustadz kami kurang nangkep dengan apa yang dimaksudkan. Ingat Anda di Malaysia, kami di Indonesia ya. Maka harap ada kata-kata yang mungkin ditekankan. Mudahkan kami untuk menangkapnya. Dan Ustadzku mungkin pastikan dulu pertanyaan seperti apa gitu. Silakan, saya ulangi lagi Pak Monogenesis untuk mengulangi pertanyaannya dan insya Allah Ustadzku untuk bisa menangkap apa yang dimaksud dari pertanyaan dari saudara Monogenesis. Waktu silakan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan Pak Monogenesis. Oh, saya bertanya tentang bagaimana berapa sesuatu. Bukan bertanya kayaknya ini, moderator. Menanggapi pernyataan saya tadi. Dia menganggap nggak ini ya, Ustaz. Paham. Pertanyaannya katanya nggak sesuai Nah, jawaban nggak sesuai jadi pertanyaan. begini, Halo? sebentar Aki. Kalau Jadi cuma begini. lempar pertanyaan, tidak ada Ah. poinnya nanti. Jadi di depan itu waktu 2 menit untuk bertanya. Nah, untuk waktu selanjutnya ini dia dapat 3 menit. Memang untuk hal-hal yang seperti itu 3 menit ini. Kalau misalnya pertanyaannya belum merasa terjawab atau gimana, nah ini waktunya 3 menit. Itu. Atau mungkin mau menanggapi dari jawaban, nah ini waktunya di 3 menit. Ini. Boleh saya beri Jadi satu bukan cadangan? pertanyaan baru ya Pak ya, bukan pertanyaan baru. Iya, saya Betul. paham. Oke. So tadi saya sedang sebut tentang segala sesuatu yang diciptakan adalah makhluk. Kalau segala sesuatu, ada sesuatu yang tidak diciptakan, itu mestilah Tuhan sahaja. Jadi saya bertanya, ada berapa sesuatu di antara zat, afal, asma, kalam, sifat Allah yang tidak diciptakan? Ada berapa sesuatu yang tidak diciptakan? So kalau dia kata segalanya, semuanya, semua tu bermaksud ada banyak. Tapi you kata Tuhan tu satu, maksudnya banyak dalam satu. Banyak dalam satu, maksudnya konsepnya tidak bercanggah kepada jamak terhitung dalam tunggal. Seperti konsep Trinitas yang kita sebut. So saya jelas bertanya, berapa sesuatu yang tidak diciptakan di antara zat, afal, asma, sifat, kalam Allah. Kalau you kata semuanya, segalanya, itu memang jelas. So itu saja. Saya tolong jimatkan maksud. Okey, sekian. Baik. Nah, saya minta waktu dikit ada. Waktunya belum habis ini. Ini siapa lagi Ya, nih? silakan Pak, silakan. Tolong Dia jelaskan penasaran kepada kali sama saya. saya. Tolong jelaskan kepada saya. Al-Baqarah 159 dan 160. Itu ada. 159 berapa? 159 dan 160. Yang Oke, satu gimana, mengatakan moderator? kami, yang satu mengatakan aku. Nah, di mana Anda jelaskan? Ya. Baik. Saya harus sedikit ini ya.
Jadi teman-teman dari kekristenan, Pak Cali dan Pak Nagis, mohon maaf sekali. Untuk Pak Monogenesis kita beda dalam bahasa. Semoga Ustadz Kaya bisa menangkap pertanyaan dari Anda. Pak Cali pun demikian. Saya minta maaf. Mungkin vokal kita kurang bagus ya, sehingga saya harus meminta maaf kepada Ustadz Juma untuk memastikan dulu. Apakah Pak Juma bisa menangkap pertanyaan dari Pak Cali dan Pak Monogenesis, Ustadz? Ya bisa. Baiklah. Bisa, Baik. Silakan. Waktu dan tempat. Saya persilakan Anda bicara waktu berjalan ketika Anda berbicara. Ya, Silakan. baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Jadi gini Bapak, di dalam Al-Quran itu sekali lagi saya katakan tidak ada kata kami dalam kandungan bahasa Indonesia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Kenapa Allah mengatakan kami di sini? Karena pada saat proses pewahyuan, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim kemudian? Ya, yang dikatakan oleh Al-Quran kemudian adalah Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Berarti yang mewahyukan Al-Quran itu melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah penghargaan Allah. Ini adalah kemuliaan Allah. Sehingga dia tidak melupakan hambanya yang kemudian turut di dalam pewahyuan Al-Quran. Innal ladina yaktumuna ma anzalna. Itu. Nah, lalu kemudian ketika Allah mengatakan kemudian aku di dalam Al-Quran, itu berarti dia sedang membicarakan tentang hakikatnya sebagai Tuhan. Ini contoh. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan tidak ada Tuhan selain kami. Allah tidak pernah mengatakan itu. Seketika Allah bercerita tentang hakikatnya selalu menggunakan kata aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni atau fa'bud. Tidak ada kemudian perintah dari Allah maka sembahlah kami. Ketika makhluk diciptakan dan diperingatkan untuk menyembah, itu semata-mata perintahnya untuk menyembah kepada hakikat dirinya. Tidak dia katakan sembahlah kami, tapi sembahlah aku saja. Kenapa? Karena yang Tuhan itu hanya aku. Tapi ketika aku mewahyukan Al-Quran, aku melibatkan makhlukku yang lain, yaitu Ruhul Kudus. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Nah, itu jawaban dari pertanyaan saudara. Jadi kalau Anda mengatakan kata kami di sini, sekali lagi saya katakan, kata kami menurut kita orang Indonesia itu berbeda dengan kata kami yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau di kata kami, itu tidak selamanya jamak. Tapi kalau kami di dalam bahasa Indonesia, itu sudah pasti jamak. Alhamdulillah. Alahim, bukan dulu alahim, Pak. Bukan dulu kamu alahim berapa orang? Maksudnya apa nih? Timer dihentikan. Maksudnya apa nih, Pak? Bapak, di sana Anda katakan alahim itu berapa? Berapa alahim? Buka kamus. Apa ini? Ya, enggak. Di surah apa, Pak? 159 alahim, ada kata-kata alahim. Alaihim. Alaihim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Tidak ada alaihim di sana, Pak. Ada. Anda jangan berkelit, Pak. Saya ada dia punya di sini. Bapak bawa Al-Quran. Bapak, tolong bantu saya, Bapak. Anda sedang menjelaskan Al-Quran surah apa ini? Anda minta saya jelaskan saya buka ya. Saya nggak tahu ya. Ini ya, coba. Silakan.
Surah apa Pak yang Anda bawa? Cara bacanya. Yang saya perlu. Saya tidak mengerti bahasa Arab, terus terang aja. Terus Cara dari bacanya, mana saya Anda perlu. mengatakan bahwa di situ ada kata alaihim? Saya buka di Al-Quran juga, Pak. Saya nggak mungkin bohong, Pak. Saya nggak berani bohong. Ya, saya Terus tidak nuduh terang. Bapak bohong. Saya nggak pernah katakan Bapak bohong. Saya cuma minta di mana kata alaihim situ. Oke, Ini saya sedang buka Ustaz. saya bukain dulu ya. Saya bukain dulu ya. Pak, Tunggu ya. sedang saya bukakan ayat yang mana yang Bapak maksud, Pak. Ini sedang saya bukakan. Bapak minta 156, Iya, saya buka dulu. Saya buka. 158 dan 122, 160. Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, ini kali Ustaz yang 60-nya, Ustaz. Saya buka dulu. Yang mana? Yang 60-nya. Ilal ladina. Aduh, saya nggak pakai kacamata. Tabu ya. Saya buka dulu, Pak. Ya. Ada alaihim tuh di sini dia. Coba ayat 60-nya. Oh, di ayat 60. Coba cek ayat 60. 159 pun ada alaihim. Muslimin nggak ada alaihimnya, Pak. Coba. Nanti aku buka. Ada alaihim di sini. Saya buka dulu, Pak. Sorry, Pak. Saya buka dulu ya. Ini Al-Baqarah baru ada ayat alaihim. 160 ya. Oh ya. Terus 160. kenapa rupanya Pak? Ada alaihim. Alaihim itu berapa? Alaihim Apa itu kita jelasin? jamak di situ Pak. Karena itu alaihim Jamak. artinya mereka. Hah? Nah, kalau ada alaihim artinya jamak, kok bisa jadi tunggal? Ini ayat 60 ini tidak berbicara mengenai Allah. Tidak berbicara mengenai hakikat Allah. Ini berbicara mengenai orang-orang yang bertobat. Yang bertobat kepada Allah. Atubu alaihim. Aku menerima taubat mereka. Wa ana dan aku. Nah, ana di situ baru aku. Tawwab. Rahim. Aku bertobat. Bertobatnya kepada aku, katanya. Begini Pak Charlie, ini tolong ini ya. Nah, Ini perjelas pertanyaannya terus diam Pak, mendengarkan ya. Ini tidak bisa Bapak mau memaksakan apa jawaban dari Bang Juma untuk mengikuti iya, apa saya yang sangat ada di memaksakan. pikiran Bapak gitu loh. Saya tolong jelaskan aja. Perjelas pertanyaan terus diam Pak, mendengarkan. Nah, Ya, gitu. kalau Allah dapat disarahkan dengan Enggak, jangan ciptaan Allah, menjelaskan itu Pak. bukan Allah. Bertanya dulu Pak. Allah Bertanya tidak boleh apanya yang mau disarahkan dengan ditanyakan. siapapun. Pak. Allah tidak Bapak, bisa disarahkan dengan Apa siapapun. yang Anda ingin pertanyakan di sini? Apa yang mau ditanyakan Pak? Perjelas dulu Kalau- itu, baru diam. Kalau Anda bilang kami adalah Allah itu sendiri, Allah tidak bisa disarahkan dengan siapapun dan tidak boleh digandeng dengan siapapun. Pertanyaannya Pak yang Sendirian. diperjelas. Pertanyaannya Iya, Pak, betul. Pak, yang diperjelas. Betul. Terus Pak, Ya kan? terus Dia harus sendirian, tidak boleh digandeng dengan siapapun, bahkan dengan Nabi pun tidak boleh. ya gini loh Pak. Ini Al-Baqarah ayat 159 Bapak tidak sedang berbicara mengenai pribadi Allah. Tapi sedang berbicara mengenai pekerjaan Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyannahu. Nun tasdid di sana Pak menunjuk kepada kata jamak, di mana Allah kemudian ketika menurunkan Al-Quran, menurunkan Torah, menurunkan Injil Zabur, Allah kemudian memberikan titah kepada para malaikatnya. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya Pak ya. Di Asyura ayat 51 tadi di awal saya sudah membacakan kepada saudara siapa namanya? Yang tadi yang pertama itu. Monogenes. Ya, di situ kan saya katakan kepada dia bahwasanya adalah tidak pantas manusia itu bicara langsung dengan Allah, melainkan melalui tabir. Asyura ayat 51. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab. Nah, inilah dari sinilah kemudian Allah melibatkan makhluknya berupa malaikat. Makanya di ayat yang Bapak tanyakan 159 itu kata kami di situ bukan berbicara mengenai hakikat Allah, tapi sedang berbicara mengenai proses pekerjaan Allah, mewahyukan, menurunkan berupa keterangan dan petunjuk. Pada saat kemudian Allah memberikan petunjuk kepada manusia, melibatkan makhluknya yang lain, sehingga Allah mengatakan kami.
Yang menjelaskan itu siapa, Pak? Yang menjelaskan itu siapa? Aku tanya, Yang menjelaskan kepada manusia itu siapa? yang menjelaskan di sini adalah para rasul, para nabi. Yang Para menjelaskan nabi. kemudian Al-Quran kepada manusia. Para nabi. Ya. Terus Kami Pak, di sini ada dua ya. kami di sini Tunggu dengarkan Pak. orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Memang Nabi bisa turunkan itu petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan. Oh enggak, bukan gitu Pak. Ini ketika berbicara mengenai kami, ya kami turunkan. Ini kan dari atas ke bawah Pak. Yang Tapi dari atas, siapa? yang dari Siapa yang atas ke turunkan? bawah itu kan malaikat Jibril Pak. Siapa yang turunkan? Malaikat Jibril Pak. Malaikat Jibril. Iya. Malaikat Jibril bisa dikatakan kami. Iya. Ini kan jelas ini Pak. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan. Jadi Allah mengatakan kata kami di sini demi menunjuk kemuliaannya. Aduh Pak. Gimana Pak? Yang menurunkan Al-Quran, yang malaikat Jibril bisa menurunkan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Iya kan perintah dari Allah. Kan Allah yang memerintahkan untuk menyampaikan firman Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Untuk sementara aku terima. Untuk sementara. Oke, Jibril, ada katakan Jibril. Sekarang ada. Jibril itu berapa Jibril? Satu pribadi atau banyak pribadi Jibril? Jibril itu satu, Pak. Dialah Roh Kudus. Kul man kana aduwwan li Jibril. Aduh, Roh Kudus. Di mana buktinya? Dia Al-Qur'an ada Roh Kudus. Buktikan. Ada, Pak. Roh Kudus itu ada, Pak. Mana Roh Kudus? Kul nazzalahu ruhul kudus. Mana kata-kata Roh Kudus ada di dalam Al-Qur'an? Surah An-Nahl ayat 102, Pak. Justru kalau Anda mencari Roh Kudus di dalam kitab Anda, itu tidak akan Anda temukan di original Mana Roh text. Kudusnya? Saya tidak pernah ketemukan Roh Kudus, Pak. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. 102. Ya. Roh Kudus ya. 102 iya, ya. Pak. Karena dari sini, ya. andaikan tidak ada kata Rohul Kudus di dalam Al-Quran, di kitab Anda tidak akan ada Roh Kudus, Pak. Tidak bisa begitu. Anda mau bilang sendiri gitu. Anda mau menang sendiri kalau gitu. Anda adalah dewa penyelamat bagi yang tadi, yang orang Malaysia itu. Anda mau menang sendiri waktu kalau saya gitu. Habis tersita. Oke. Mana bisa begitu. Itu namanya contoh. Di layar, Bapak. Pak, tetap di layar kalimatnya. Pak Juma, silakan dibacakan ayatnya. Tuh, ada tuh. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Ada original teksnya, Pak. Ra dengan tanda baca dhamma, waw sukun. 120 kan? 102, Pak. 162. Ini di layar udah ada, Pak. Saya mudahkan Bapak, Pak. Perhatikan di Ruhul layar. Kudus. Saya baca, Pak. Saya baca. Saya baca. 162. 102, Pak. 102. Surah An-Nahl ayat 102. Gimana ini kawan-kawan? Masya Allah. Moderator yang sabar ya. Ya, bingung juga saya ini, Pak. Aman. Ya, kita membantu juga kan. Kasihan Bapak ini ingin nanya tapi ada keterbatasan. Jangan maaf Pak Charlie ya. Jadi kami mungkin agak nangkep, agak sulit karena mungkin vokal yang Bapak miliki kurang bisa kami tangkap secara maksimal. Tapi insya Allah Ustadz Juma, Ustadz kami akan sabar untuk tetap menjawab apa yang Bapak pertanyakan. Malaikat, di sini katakan malaikat, tidak ada kata Roh Kudus. Itu ada, Pak, Rohul Kudus. 102. Ya. Ini di layar udah ada Bapak yang terhormat. Kul najallahu ruhul kudus mir rabbika bil haq. Terus apa nih?
Liyusabi Al-Baqarah 102 ya. Al-Baqarah 102 kan? Al-Nahl, Bukan, Pak. Bapak. Al-Nahl An-Nahl. 102. Udah saya Lama ini. mudahkan Bapak dengan lihat Bapak di layar. Saloy. Lama ini kalau diikutin ini Bapak. Ya, silakan teruskan dulu. Oke. Ya, jadi jelas ya bahwa lembaga kitab Anda mengambil kata Roh Kudus itu dari Al-Qur'an. Oke ya. Jadi jangan Tidak. kemudian justru yang pemilik yang ditengahi mana Roh Kudus, itu lucu. Oke. Oke, jelas Pak ya pertanyaannya. Jadi kemudian kembali ke tadi, masih ada waktu saya atau saya balik nanya atau gimana? Ya balik nanya aja. Dulu, Ini, Bang. jawabannya maksimal biar Bapak ini puas. Kita nggak terlalu kepada waktu kayaknya deh. Bapak ini justru senantiasa menyalip-nyalip aja. Mungkin kita puas kalau Bapak ini Tapi satu. tadi yang nantang saya gimana? Ahi. Udah kabur. Udah Udah nggak ada. ini. Oh, begitu Jo. Ya udahlah. Jadi begini, Pak, siapa namanya? Saudara saya ini ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyana. Itu karena Allah kemudian mengajarkan kepada kami pada saat kemudian Al-Qur'an itu diwahyukan menggunakan malaikat Jibril yang adalah Ruhul Kudus. Tapi ketika kemudian Allah bercerita tentang dirinya, hakikatnya Anda lihat di ayat 160, bertobat kepada siapa? Bertobat kepada aku, ana. Itu Pak. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana. Tuh. Jadi orang bertaubat itu bukan kepada malaikat yang tadi. Tapi ketika berbicara mengenai penyembahan, permohonan, pertaubatan, itu harus menuju kepada Allah. Sehingga berbicara mengenai hakikatnya, dia selalu menggunakan kata ana. Dia tidak pernah mengatakan, mereka kemudian kami perintahkan untuk bertaubat kepada kami. Itu nggak akan Anda temukan dalam Al-Quran. Tapi mereka bertaubat kepada aku. Wa ana tawwabur rahim. Dan aku maha menerima taubat. Maha penyayang. Jadi bukan malaikat. Tidak terlibat dia sudah di situ. Pada saat menerima taubat dan mengampuni manusia, tidak terlibat lagi dia di sana. Seperti itu, Pak. Waduh, sayang kali. Coba saya WA yang tadi tuh ya. Wah, nggak tenang saya nyetir tadi dibuatnya. Ya, di ini lagi Bang. Karena ini udah keluar dia. Baik Pak Charlie, saya juga harus minta maaf dan saya siap ada kerjasama dari Pak Charlie lah ya. Tapi kan udah kadung sambil Ustadz kami menghubungi orang yang tadi telah masuk. Saya izinkan Bapak untuk mempertanyakan lebih jelas lagi Pak. Apa yang Bapak pertanyakan? Kalau boleh saya minta kepastian, Bapak ini dari Muslim apa dari kekristenan Pak Charlie? Halo. Halo Zuma. Halo, kenapa? Zuma. Kenapa kamu kabur? Oh, saya telah beri pesan dekat sana. Saya telah kata sebab sekarang adalah sungguh pelik sebab perbahasan kita seharusnya tak ada interferensi. Oleh itu saya telah bercakap dengan kamu, kita akan uruskan sekali lagi perbahasan secara universal, biasa seperti misalnya opening 5 minit, lepas tu 2 minit bertanya, 5 minit menjawab sebanyak 7 pusingan masing-masing. Kemudian closing statement. Oke, silakan Anda masuk sekarang. Silakan. Sekali lagi dan utamanya sekarang tempat saya sungguh bising adalah sungguh susah bagi saya. Saya nak dengar cakap saya sendiri pun susah sebab terlalu banyak mercun. Bukan tipu kamu, terlalu bising dekat sini. So saya rasa tadi telah pelik. Nak sampai bertanya ke apa saya pun tak tahu dah. Halo? Ya udahlah kalau gitu. Iya. Nanti kumpulkan aja dulu rohmu, kumpulkan kekuatanmu. Kalau udah merasa kuat baru hubungi saya lagi ya. Oh, jangan bimbang. Saya bila-bila kalau you kata lewat malam boleh, saya pun akan datang. Sekarang tadi telah rosak, perbahasan itu rosak. Saya nak satu perbahasan sebab saya pun ada rakaman. So saya nak satu-satu perbahasan yang elok-elok, yang tidak ada interferensi. Boleh tak? So kita akan uruskan satu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Atur aja waktunya ya. Saya tunggu ya. Kirim nomornya ke saya Bang, nanti saya yang atur, sampaikan aja ke beliau. Oke, makasih.
sampaikan ke saya aja nomornya. Nanti saya yang ini, yang konfirmasi sama dia itu mau gimana biar jelas dulu baru kita adakan jadwal. Ini yang interupsi Oke, bukan Bang lanjut. Juma ya. Yang interupsi bukan Bang Juma di sini ya. Tetapi ada Iya. pihak dari Kristen sebelah yang bertanya, Bang Juma tidak salah dalam hal ini. Jadi Iya, dia iya, iya. seolah-olah mau mempersalahkan Bang Juma. Tadi si Jet Li tadi mau mempersalahkan Bang Juma itu, ya. Baik. Tolong kasih Betul. tahu itu. Dan saya juga ini meminta kepada Pak Charlie, ya Pak Charlie ini seperti itu. Jadi saya udah berkali-kali meminta kepada Bapak untuk bersabar. Yang akibatnya seperti ini. Jadi saya kalau bisa menyalahkan ya saya mempertanyakan Pak Charlie. Yang bertanya itu kan dari kekristenan. Mestinya Anda menghormati si penanya awal dan Anda menahan diri. Anda tinggal kasih nomor telepon Anda untuk melanjutkan. Membuat tantangan baru atau permintaan baru sehingga kami mempersiapkan waktunya. Bapak adalah orang yang pertama kedua gitu loh Pak Charlie. Baru Ini yang seperti kami itu. Oke. Oke, Pak. Biar tidak kacau gitu. Mohon maaf ya. Maafkan ya. Iya, kami nggak maaf. apa-apa. Ya, Pak. nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, berarti kita sudahi ini, Ahi.